Gugus Tempur Laut Komando Armada 3 melaksanakan serbuan vaksin masyarakat maritim di Kepulauan Tanimbar. Dari Maluku kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana Pangkalan TNI Angkatan Laut Balikpapan kembali menggelar serbuan vaksin masyarakat maritim bagi nelayan di tempat pelelangan ikan Telaga Emas Kampung Baru, Kota Balikpapan. Bukan banyaknya panah yang menentukan kemenangan, tapi tajam panah dan tujuannya yang menentukan. Halo Nevizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Dina kembali hadir menjumpai Anda dalam Nevi News edisi akhir pekan, Jumat 20 Agustus 2021 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Berita pertama datang dari Provinsi Maluku, di mana Gugus Tempur Laut Komando Armada 3 melaksanakan serbuan vaksin masyarakat maritim di Kepulauan Tanimbar. Tidak hanya di perkotaan, Gugus Tempur Laut Komando Armada 3 menggelar serbuan vaksin masyarakat maritim hingga ke ujung negeri, yaitu di Pulau Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Menggunakan kapal markas Guspurla KRI Raden Edi Marta Dinata 331. Menurut Komandan Guspurla Ko Armada 3, Laksamana Pertama TNI Retiono Kunto, serbuan vaksin ini bersinergi dengan satuan TNI lainnya, Polri, dan pemerintah daerah untuk masyarakat maritim yang sulit terjangkau di pulau terpencil dan terluar. Selain melaksanakan vaksinasi, Guspurla Ko Armada 3 juga memberikan bantuan berupa 30 alat pelindung diri untuk masyarakat di Pulau Selaru. Dari Maluku kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana Pangkalan TNI Angkatan Laut Balikpapan kembali menggelar serbuan vaksin masyarakat maritim bagi nelayan di tempat pelelangan ikan Telaga Emas Kampung Baru, Kota Balikpapan. Pangkalan TNI Angkatan Laut Balikpapan kembali menggelar serbuan vaksin masyarakat maritim untuk para nelayan Kampung Baru, yang dipimpin langsung oleh Komandan Lanal Balikpapan, Kolonel Laut Pelaut Siswo Widodo di tempat pelelangan ikan Telaga Emas Kampung Baru, Kota Balikpapan. Serbuan vaksinasi ini dilaksanakan untuk memutus penyebaran COVID-19 di pelabuhan umum, pelabuhan perikanan, hingga ke pulau-pulau terpencil. Komandan Lanal Balikpapan mengatakan bahwa Lanal Balikpapan akan selalu membidik seluruh wilayah pesisir dan tempat-tempat yang belum terjamah di Kota Balikpapan untuk mendapatkan vaksinasi. Selanjutnya kita beralih ke Kalimantan Selatan. Pangkalan TNI Angkatan Laut Banjarmasin kembali menggelar serbuan vaksin masyarakat maritim tahap kedua. Pangkalan TNI Angkatan Laut Banjarmasin kembali menggelar serbuan vaksin masyarakat maritim tahap kedua di Gedung Hasan Basri, Markas Komando Lanal Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kali ini Lanal Banjarmasin mengerahkan 10 personil tenaga kesehatan dari Balai Pengobatan Lanal Banjarmasin yang memvaksin warga pesisir Kota Banjarmasin dan Kecamatan Sungai Tabuk, khususnya nelayan dan pedagang campuran yang berdomisili di bantaran Sungai Barito. Menurut Komandan Lanal Banjarmasin, Kolonel Laut Pelaut Herbiantoko, Lanal Banjarmasin telah berhasil memvaksin hampir 9.000 orang di Kalimantan Selatan yang diharapkan dapat membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Melibatkan tim vaksinator dari Balai Pengobatan Lanal Banjarmasin sendiri sejumlah 8 orang. Sasarannya adalah masyarakat maritim yang berada di wilayah kerja Lanal Banjarmasin dan juga masyarakat sekitar Kota Banjarmasin sendiri dan juga masyarakat yang berada di Sungai Tabuk, Transal. Tujuannya adalah untuk membentuk herd immunity atau kekebalan komunal atau kekebalan kelompok kepada masyarakat. Yang kedua, untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia, Pangkalan TNI Angkatan Laut Ketapang melaksanakan donor darah di RSUD Agus Jam Ketapang.
Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia, Pangkalan TNI Angkatan Laut Ketapang bersama Palang Merah Indonesia Ketapang menggelar donor darah di Rumah Sakit Umum Daerah Agus Jam Ketapang yang diikuti oleh Kodim 1203 Ketapang, Bea Cukai Ketapang. Pelaksanaan donor darah ini dibagi menjadi dua, yaitu donor darah dan donor plasma konvalesen yang dilakukan oleh penyintas COVID-19 untuk membantu penyembuhan pasien COVID-19. Selain melaksanakan donor darah, Lanal Ketapang juga melaksanakan serbuan vaksin masyarakat maritim tahap kedua di wilayah Sukabangun yang bekerja sama dengan Dinas Kantor Kesehatan Pelabuhan Ketapang. Dari Ketapang kita bergeser ke Kota Baru, di mana Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Baru kembali mendukung program serbuan vaksin masyarakat maritim. Bertempat di Balai Kesehatan Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Baru, Desa Stagen, kembali melaksanakan serbuan vaksin masyarakat maritim yang diikuti oleh masyarakat pesisir di sekitar Kabupaten Kota Baru. Kegiatan ini sebagai wujud kepedulian TNI Angkatan Laut untuk mendukung program serbuan vaksin masyarakat maritim guna mencegah dan menekan angka penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Baru. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12 Pontianak juga mendukung program serbuan vaksin masyarakat maritim lintas agama Kalimantan Barat. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12 Pontianak menggelar serbuan vaksin masyarakat maritim lintas agama Kalimantan Barat yang dipusatkan di Aula Universitas Muhammadiyah Pontianak, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Menurut Komandan Lantamal 12 Pontianak, Brigjen TNI Marinir Andi Rukman, partisipasi Lantamal 12 dalam mendukung serbuan vaksin yang digelar oleh pengurus pusat Muhammadiyah bersama Kementerian Kesehatan RI ini merupakan bentuk sinergitas Lantamal 12 bersama Universitas Muhammadiyah, Polri, dan pemerintah daerah untuk bahu-membahu membantu pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Kalimantan Barat. Serbuan vaksin lintas agama ini melibatkan vaksinator dari Lantamal 12 Pontianak, Kesdam 12 Tanjung Pura, Bidokes Polda Kalimantan Barat, dan Universitas Muhammadiyah dengan target sebanyak 2.000 peserta. Berita terakhir kita dari Surabaya, di mana Puslavdik Sarmil Kodiklatal kembali membuka pendidikan pertama Tamtama Angkatan ke-41 Gelombang 1. Berikut liputannya untuk Anda. 41 Gelombang 1 tahun anggaran 2021 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Pusat Latihan Pendidikan Dasar Militer Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut kembali membuka pendidikan pertama Tamtama Angkatan ke-41 Gelombang 1 yang dipimpin langsung oleh Komandan Kodiklatal Laksamana Madya TNI Nur Hidayat di lapangan Samudra Puslavdik Sarmil Juanda Sidoarjo. Pembukaan Dikmata Angkatan ke-41 Gelombang 1 ini diikuti sebanyak 820 putra terbaik dari seluruh wilayah Indonesia. Pada kesempatan ini, Komandan Kodiklatal mengucapkan selamat atas keberhasilan para siswa yang lolos dalam seleksi dan berharap para siswa menjadi prajurit TNI Angkatan Laut yang profesional, modern, dan tangguh. Pendidikan akan dilaksanakan selama 11 bulan, yang terbagi dalam 3 tahap, yaitu pendidikan dasar keprajuritan, pendidikan dasar golongan, dan pendidikan dasar golongan lanjutan di pusat pendidikan sesuai kejuruan masing-masing untuk mendidik dan membekali calon Tamtama TNI AL menjadi prajurit pejuang Sabta Marga. Yennevision berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Saya Dina beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya Indonesia Maju, Jalan Sweva Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.